ketika speaker nggak dimatiin, tiba-tiba ada hai. Gue terawang dulu ya. Oke. Soalnya ini emang ceritanya udah viral banget, viral. Untuk khusus pendaki itu udah hal yang wow banget sih cerita begitu. Sebentar, gue terawang. Sebenarnya tuh dari tadi gue connect terus ya, dari awal-awal kita opening cerita ini gue connect sama sosok naga. Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang di Podcastis, podcast kisah mistis. Bersama gue Monica Rachel dan rekan gue Kak Liberty Emanuela. Hari ini kita akan ngebahas tuntas masalah-masalah horor dan mistis di dunia nyata maupun dunia lain. Karena mereka ada di sekeliling kita. Nah, jadi hari ini kita akan ngebahas tentang apa nih? Udah siap belum nih kita mau ngebahas tentang yang horor-horor malam ini? Ayo, gas! Oke gas, hari ini tuh kita mau ngomongin tentang Gunung Salak. Nah, pasti kalian udah tahu nih, Gunung Salak tuh kan dinobatkan sebagai gunung terangker se-Jawa Barat ya. Dulu gue juga punya teman Morester, teman-teman yang ikut kegiatan gunung-gunung, naik gunung gitu kan. Dan mereka tuh selalu bilang, wah Gunung Salak tuh paling deh, susah deh, serem banget. Bener gak sih? Banget. Awal-awal gue mulai belajar tentang keindigoan itu gila, itu banyak banget pengalaman-pengalaman dari netizen-netizen cerita tentang Gunung Salak. Wow, sampai memakan korban jiwa loh. Wah gila, beneran? Itu iya, korban, itu bener. Korban jiwa? Bener. Lu pernah naik Gunung Salak nggak sebelumnya? Belum, takut. Ini kayaknya kita perlu ya, Perlu. kali-kali kita kesana gitu kan, Rawang langsung biar berasa tuh kan auranya. Nah, tahu nggak Kak, ternyata tuh banyak banget namanya penampakan di Gunung Salak. Nggak cuma yang gitu doang ya, tapi ada juga kayak nenek di pinggir tebing, ada kampung setan, terus ada juga prajurit tanpa muka atau mukanya pucat gitu. Gue pernah denger kayak gitu. Iya, Lu tahu nggak? Iya, tahu, yang kampung setan itu viral banget sih. Hah iya? Kayak gue nggak tahu sendiri ya. Iya. Ini gue baru baca baru kemarin banget loh tentang kampung setan ini. Nah ini ya, tentang ngomongin tentang kampung setan nih ya. Ini gue udah baca nih cerita tentang kampung setan. Nah itu mereka kan memakan korbannya kan kayak kata lo tadi, pendaki-pendaki. Jadi tuh mereka tuh disesatin nih yang gue tahu. Nah pas mereka tersesat, mereka sadar, wah teman gue nggak ada nih, di mana nih mereka? Tiba-tiba tuh ada orang yang nyamperin si pendaki yang tersesat ini, terus diajak ke kampungnya. Dan pas si pendaki itu masuk ke kampung tersebut, berarti kan mereka udah masuk ke dimensi lain dong. Iya benar. Nah itu tuh mereka dia lihat kayak, wah kok ada hajatan, kayak seru banget nih, kampungnya kayak crowded banget, bener-bener kayak kampung biasa. Nah gue mau tanya nih sama lo Kak ya, kan itu kayak orang biasa ya yang nanya, yang nawarin, ayo ke kampung gue gitu kan. Iya benar. Orang biasa sih sebenarnya itu sosok-sosok yang mengambil rupa sih penyamaran. Tapi biasanya mungkin awam banyak nggak tahu nih tentang perbedaan. Tetap ada bedanya, namanya manusia, real human sama yang nyamar-nyamar begitu. Nah, berdasarkan saksi dari pendaki-pendaki yang tersesat itu, nah ini mereka tuh bilang pas udah ditemuin gitu kan, katanya mereka tuh diajak ke sebuah kampung biasa dan rame dan seru banget gitu. Tapi masalahnya
pas mereka ditemuin tuh mereka tuh kayak apa ya, kayak nggak dikasih makan berhari-hari, nggak dikasih minum berhari-hari. Padahal berdasarkan cerita mereka kayak mereka diajak ke kampung yang crowded, dikasih makan, terus mereka kayak seru-seruan juga gitu. Kalau misalnya ada hajatan, mereka ikutan hajatan. Nah, kok bisa tubuhnya si pendaki-pendaki yang hilang tuh jadi kayak lunglai gitu, padahal mereka bilangnya dikasih makan. Sebenarnya kalau dibilang diajak untuk ke kampung-kampung begitu enggak sih. Lebih tepatnya kebanyakan dari cerita-cerita dan pengalaman yang gue lihat itu seperti tersugesti pikiran dan telinganya, ada seperti mendengar bisikan-bisikan, itu lebih tepatnya. Jadi kalau diajak secara logika aja, misal lo ada di alam bebas terus ada yang ayo sini mau, nggak mungkin kan. Iya, kita pasti jaga diri, takutnya Stranger mungkin, danger ya pembunuh atau gimana, itu pasti logika. Tapi dari sisi bidang seperti ini biasanya disugesti, pikirannya seperti dihipnotis untuk masuk ke daerah-daerah terpencil, terus masuk ke lingkaran-lingkaran atau lereng bukit yang aneh sebenarnya, begitu sih. Nah, ada juga nih kesaksian dari salah satu pendaki yang hilang. Nah, pendaki yang hilang itu bilang pas dia masuk ke kampung tersebut, dia itu beli pisang goreng di sana. Oh iya? Aku kaget juga, ada pisang goreng di sana di dimensi lain gitu kan. Wah, hebat banget gitu. Dan gue juga pernah dengar katanya kalau lo udah dikasih makan dari dimensi lain, dari dimensi yang bukan tempat kita tinggal, katanya tuh lo nggak bisa balik lagi. Nah, kok si orang ini bisa balik gitu loh? Pasti ada ritualnya sih buat ngebalikin. Oh, jadi dari teman-teman yang nyari dia ya? Ya, kan pasti biasanya yang begitu lapor ke pos tenda itu pasti ada juru kuncinya yang tahu tentang bidang-bidang begitu pasti. Oh, pasti berarti diusahakan dari orang luar, dari outsider ya? Karena kalau balik sendiri, apalagi untuk kategori awam itu mustahil sih ya. Ibaratnya dengan gue pengalaman banyak gini aja, agak-agak ragu juga bisa balik dengan dengan kemampuan sendiri. Tetap butuh bantuan orang lain sih biasanya. Wah, ini gokil juga ya nih cerita ini. Gede banget energinya sih Gunung Salak itu. Gunung Salak seserem itu ya? Seserem itu. Oke, ada pengalaman lain yang pernah lo tahu tentang Gunung Salak mungkin? Ya banyak sih ya, ada juga yang fenomena yang katanya kalau di atas gunung, sebenarnya nggak spesifik ke Gunung Salak. Setiap kali ke atas gunung terus yang diklaim bahasa medisnya hipotermia ya. Oh iya, itu kedinginan banget kan, berarti kedinginan banget. Padahal sebenarnya pengakuan dari si pendaki-pendaki itu mereka nggak dingin, mereka seperti apa sih, kayak ditarik atau ditimpa atau gimana sampai step gitu kan, sampai kaku, terbujur kaku gitu. Tapi ada penjelasan sisi medisnya yaitu hipotermia itu sih. Dan biasanya orang-orang yang hipotermia begitu di alam bebas, rata-rata banyak dari mereka itu karena nggak sopan sih menurut gue sih. Karena kan itu ditimpa ya, secara kasus hipotermia dari sisi sudut pandang tak kasat matanya itu mereka ditimpa sama sosok-sosok yang besar. Kenapa bisa ditimpa begitu tuh? Ada beberapa sikap-sikap mereka yang mungkin kurang ajar. Betul, dari pikiran, dari perkataan. Pikiran juga pengaruh sih. Misal lo lagi ada di alam bebas, terus pikiran lo kotor atau maaf katanya jahat sama orang atau sama sosok-sosok di situ, nggak perlu lo omongin, itu mereka tahu apa yang ada di dalam pikiran lo. Karena mereka kan cuma beda dimensi dari kita, bisa ini ya. Iya, dan mereka akan menyerang dari situ gitu sih. Nih ngomong-ngomong nih ya tentang Gunung Salak, Kampung Setan, gue mau nanya nih, makhluk yang paling prominent di Kampung Setan itu siapa sih? Gue terawang dulu ya. Oke. Soalnya ini emang ceritanya udah viral banget, viral. Untuk khusus pendaki itu udah hal yang wow banget sih cerita begitu. Sebentar, gue terawang. Sebenarnya tuh dari tadi gue connect terus ya, dari awal-awal kita opening cerita ini gue connect sama sosok naga. Iya, agak-agak nggak nyambung sama lokasinya. Yang dimana biasanya klaim dari pengalaman-pengalaman pendaki itu ketemu nenek-nenek atau gimana, tapi sosok dominan di Kampung Setan itu kok seperti naga ya. Ular, naga, kepalanya kepala naga, badannya ular, tapi lidahnya itu panjang, panas, terus berapi gitu lidahnya. Oke. Iya. Itu dia apa, penguasa di situ kah atau emang dia paling prominent aja di situ? Paling prominent sih kelihatannya. Tapi Dan dia kelihatannya nggak terlalu show off ke banyak orang sih di situ. Agak-agak ngumpet, tapi energinya gue kan nerawang ini berdasarkan energi yang paling kuat ya, itu yang paling gue tangkep. Itu sosok pertama yang gue tangkep dari tadi kita cerita itu. Terus kedua yang emang yang menurut gue kurang ajar banget, yang banyak menyesatkan pendaki-pendaki gitu, bahkan menghilangkan nyawa,
itu tadi cerita apa? Yang nenek-nenek ya? Yang gue lihat soalnya juga tadi yang pas kita opening. Gue lihat juga soalnya. Oh, ini yang ada nenek di pinggir tebing. Iya, nenek-nenek itu. Oh, itu paling nyesatin ya? Iya, nyesatin. Tapi gue lihat ini bukan penyamaran ya, emang sosoknya begitu ya? Emang nenek gitu? Jin. Nah, ini gue juga mau tahu nih ya, kan nih ngomongnya kampung setan. Apa jangan-jangan dulu pernah beneran ada kampung di sana? Nggak ada kampung, tapi lebih ke sebenarnya itu jalur si kampung setan itu dipakai dulu jalur-jalur untuk kerajaan sih. Ada semacam kaitannya ke sejarah-sejarah kerajaan apa sih tuh guys yang ada di daerah Jawa Barat ada loh. Ada, aku tahu, aku lupa. Sejarah kerajaan Yang, apa gitu ada prasastinya segala macam ya. Iya. Oke. Itu dipakai buat jalur itu aja sih sebenarnya. Jalur kerajaan, tapi nggak ada yang pernah tinggal di situ. Nggak ada yang spesifik banget di kampung itu, nggak ada. Paling berapa radius 3 atau 5 atau 7 kilometer ada yang tinggal di situ itu sih. Dan kedua emang kenapa bisa rame begitu ya karena suatu wilayah kalau nggak dihuni dalam jangka waktu yang lama dan terlalu bebas liar juga, emang memicu banyak sosok-sosok untuk tinggal sih, bersemayam di situ. Jadi kan tadi kita nge-mention nih Kak tentang nenek pinggir tebing ya. Aku punya ceritanya juga nih soal nenek pinggir tebing ini nih. Aku pas dengernya juga kayak semrewing merinding gitu kan. Iya, gue juga dari tadi ya agak connect. Bisa nggak nanti kita percepat terus kita break dulu, soalnya gue ngerasa si neneknya itu marah sih. Oh my, oke. Dan rata mukanya. Sorry, gue belum pernah seumur Oke. lihat yang muka rata gitu, soalnya ratanya sampai ke tulang-tulang. Aduh. Oke. Jadi gini ya, mungkin kita lanjutnya nanti, setelah ini ya, setelah segmen ini ya. Iya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Podcastis. Oke, balik lagi nih ya ngomongin tentang Gunung Salak. Tadi barusan tuh ternyata Kak Liberty tuh didatengin juga sama si nenek-nenek ini, diajak komunikasi. Nenek muka rata. Iya, nenek muka. Itu nenek yang di pinggir tebing yang tadi kita omongin ya? Kelihatannya satu sih. Iya, dia mundar mandir gitu itu kelihatan. Iya, kakek iya dia bilangnya soalnya nenek di pinggir tebing mondar mandir. Oh iya. Dia datang ke kakak lu ngapain sih? Ya biasanya sosok-sosok begitu emang selalu menarik energi sih ya, mencoba Dia untuk berusaha komunikasi sama lo. Ya itu dia. Mungkin kayaknya gue harus komunikasi ke dia karena jujur gue liat mukanya serem banget sih. Oke. Kayak udah lepas gitu kulitnya. Oke, sebentar ya, gue terawang dulu ya. Oke. Barangkali lo mau kirim salam atau? Enggak, gak usah aneh-aneh. Oh, iya, oke. Gak usah aneh-aneh. Oke ya, sebentar ya. Ih, serem banget sih suaranya, sumpah. Kok kayak suara nenek sihir yang kayak itu sih, nenek lampir agak. Pipiot. Nggak tahu gue siapa. Bobo, Pipiot. majalah Bobo. Nggak tahu. Bukan, itu mah lucu menurut Oh, gue. oke. Usil sih, dia nggak marah sebenarnya ke gue. Oh. Fix gue udah putusin koneksinya. Oh, oke. Dia nggak marah ke gue. Tapi Jadi dia lebih ke nanya gitu, iseng gitu. Ada apa? Kayak apa? Kecentilan atau gimana apaan sih kok gue dipanggil-panggil gitu, gue diomongin. Apa tuh gitu. Tapi nggak apa tuh sih nadanya, lebih ke ceria, girang, iseng juga sih. Kok serem gitu sih suaranya? Aneh. Kayak nggak ada pita suara, lo tau kayak orang yang habis operasi pita suaranya hilang? Nggak tahu. Oh, serak-serak basah gitu ya? Tapi nggak ada nada suaranya begitu. Oh, oke. Jadi cuma mau komunikasi, mau nanya aja ya, ada apa nih ya? Iya. Nah, ngomong-ngomong soal si nenek tadi nih ya, ada cerita juga nih yang gue dapetin tentang nenek-nenek pinggir tebing ini. Gimana lanjut? Nah, jadi waktu itu ada sekumpulan anak nih, pendaki juga, apalagi sih di Gunung Salak kalau bukan pendaki kan. Iya. Mereka tuh mau ngabisin akhir tahun, tepatnya tahun berapa aku kurang tahu ya. Tapi mereka naik Gunung Salak bertujuh, itu tanggal 30 Desember. Mau rayain lah malam tahun baru. Asik kan tahun baru di atas gunung, wah asik gitu kan, bisa foto-foto gitu kan. Nah, mereka itu naik ke atas udah diwanti-wanti. Ini sebenarnya mereka bukan yang kroco-kroco ya, mereka yang udah pro juga, ada yang udah pro, ada yang baru-baru mau. You okay?
Iya, kayak ada yang nyerang aja sih, nggak tahu mungkin teman-teman si nenek atau gimana sih. Oh damn, oke. Benturan Sorry. energi, sorry nggak apa-apa, lanjut aja. Oke, nah mereka tuh berangkat bertujuh. Nah mereka tuh ada yang masih baru, ada yang udah pro juga. Dan yang pro ini udah kayak wanti-wanti, jaga sikap, jaga manner, jangan ambil yang bukan hak lo, jangan ngomong kotor, jangan ngomong kasar, jangan buang sampah sembarangan, jaga kebersihan. Itu kayak udah basic manner banget ya, udah dimantepin tuh sama si yang udah pro-pro itu kan. Mereka naik, tapi kok ada salah satu pendaki yang bernama Mawar, dia dijatuhin terus. Dia kayak jatuh, kepleset sekali, terus dia bangun, kepleset 2 kali. Dan teman-temannya tuh lihat dia tuh kayak didorong, dijatuhin gitu. Jadi bukan kayak orang kepleset kan kayak gitu kan. Iya. Tapi tiba-tiba kayak ada yang ngedorong gitu, terus dia jatuh. Sampai dia jatuh ke 3 kali. Dan itu jatuhnya pengen guling-guling ke bawah gitu loh. Bener-bener jatuh kayak didorong orang. Bingung dong teman-temannya, ini kenapa sih Mawar nih kan. Akhirnya ya udahlah, mereka lanjutin terus pendakian sampai mereka temu tempat yang landai. Mereka pasang tenda, lafuma, segala macem. Terus si Mawar nih bilang mau istirahat. Dia masuklah dalam tenda, dia tidur. Bangun, kayak gak lama gitu dia bangun. Dia bilang ke teman-temannya, izin, aku mau buang air kecil dong, gitu. Aku pergi sendiri aja gitu. Akhirnya teman-temannya kayak yaudah sans gitu kan, paling deket-deket sini kan. Ternyata dia cabut berjam-jam gak balik-balik. Dicariin sama temennya, dicariin sampai 3 jam. Tahu nggak ketemunya di mana? Di mana? Pinggir tebing lagi nari sambil sinden. Lu pikir di pinggir gimana sih orang gimana ya logikanya tuh, orang nggak ada yang main ke pinggir tebing ya? Iya. Apalagi sambil nari sama sinden gitu loh, sambil nyinden. Aneh nggak? Tapi menurut gue sih Mawar tuh aneh ya. Dia udah tahu ada gangguan sebelumnya kepleset, terus dia mau ke toilet sendiri. Nah itu yang gua nggak habis pikir. Kenapa dia pergi sendiri gitu kan? Mungkin sebelum yang dia izin ke toilet itu yang ngomong ke toiletnya bukan dia lagi, udah kesurupan sih. Itu dikendalikan kan? Siapapun orang secara logis nggak akan mau di alam bebas gitu pergi sendiri. Ini sebenarnya gue ada ininya nih, ada yang mau ada penangkalnya nih, gue ada mau yang gue omongin nih. Nah, jadi setelah itu sama teman-temannya kayak disadar-sadarin kayak istighfar gitu kan sama temannya. Terus dia tuh nyinden pakai bahasa Jawa, itu yang bikin temennya kaget karena tuh Mawar orang Sunda dan dia nggak pernah dan nggak bisa bahasa Jawa, nggak pernah belajar juga gitu loh. Terus akhirnya dibopong nih sama temennya, balik lagi ke lafumanya. Di dalam situ, kayak diistighfarin lagi, didoain sama temennya. Nah pas didoain sama temennya, tiba-tiba dia ketawa, kayak gitu. Serem banget ya, dia ketawa kayak gitu. Yang melengking gitu, panik dong teman-temannya. Kaburlah mereka semua keluar dari lafuma, nungguin aja, udah biarin aja lah si Mawar di situ di dalam tenda gitu kan. Nah, pagi-paginya sadar nih, ternyata tuh si Mawar, semalam Mawarnya malamnya tuh udah dicek, dia pingsan. Tapi sama temennya dibiarin aja karena mereka takut ada kenapa-napa kan. Paginya bangunlah si Mawar nih, siuman, dia bilang, ayo pulang. Dia ngomong gitu sama temen-temen, ayo pulang. Panik dong, kenapa nih, kenapa gitu kan. Nah mereka akhirnya turun gunung, pas udah di bawah barulah si Mawar nih bilang, jadi pas mereka naik gunung itu, Mawar nyabut bunga anggrek cakep banget. Dia seneng nih sama dia dicabut. Terus abis itu dia ngerasa badannya tuh berat banget, kayak dia menahan beban dan dia dapat kayak dorongan kanan kiri depan belakang. Terus pas dia naik, akhirnya dia masih inget tuh sampai dia masang tenda, sampai dia masih tidur di tenda tuh dia masih inget. Bahkan dia bangun izin ke kamar mandi, izin ke belakang, dia tuh masih sadar. Dia bilang dia masih sadar. Tapi dia pas lagi buang air, dia lihat ada nenek-nenek di pinggir tebing, mondar mandir. Dia tanya ke nenek-nenek itu, Nek ngapain di situ pinggir tebing? Maksudnya kan bahaya gitu kan. Si neneknya ngomong pakai bahasa Jawa, intinya aku mau kamu balikin bunga anggrek yang kamu cabut tadinya. Terus Mawar akhirnya nggak inget apa-apa lagi, dia ingetnya dia balik lagi nih ke tempat perkemahannya sama temen-temennya. Dia ngajakin temennya, temenin gue turun gunung yuk, gue mau balikin ini bunga anggrek. Tapi temennya tuh kayak nggak ada yang ngegubris dia sama sekali, kayak nggak ada yang mau nengok ke dia bahkan. Kayak temennya tuh kayak yaudah tatapannya kosong gitu. Akhirnya dia turun gunung sendiri. Dia balikin bunga anggrek, tiba-tiba bangun-bangun dia udah di dalam tenda. Nah, kok bisa apa yang dialami sama teman-temannya si Mawar dan si Mawar nih beda? Ini apa sih yang terjadi nih? Mawar berarti fix udah ditargetin dari semenjak datang.
Kalau emang ngalaminnya itu sendiri, gangguan-gangguan tak kasat matanya dan interaksi anehnya itu dialami seorang diri, berarti fix dia udah ditargetin. Dari udah masuk menginjak tempat itu sih. Kenapa dia ditargetin gitu loh? Kenapa nggak yang lain? Kenapa Mawar gitu? Satu karena emang rentan, karena kan orang yang biasanya udah cenderung pernah sekali kesurupan itu kedepannya memudahkan Lemah kesurupan. semangat ya, Lebih ke apa sih kalau bahasa supranaturalnya itu dibilang ada yang bolong ya. renggang ya. Renggang, bisa dimasukin begitu. Emang itu fakta sih. Nah, aku mau tahu nih, kenapa? Berarti gimana ya? Aku memang masih nggak ngertinya adalah kok Mawar kan dibilang sadar ya, dia sadar kalau dia ke kamar mandi sendirian. Itu menurut gue sih aneh. Dia sebelumnya udah jatuh terus dia ke kamar mandi sendiri. Dia bahkan bilang lo sendiri loh kalau dia ngerasain rasanya berat gitu. Pas mau ke toilet itu. Bukan pas dia ini abis nyabutin si anggrek Oke, ini. Dia bilang loh, dia ngerasa berat, ngerasa ada yang dorong. Kenapa dia masih nekat sendiri gitu? Apakah emang sudah bisikan, ayo sendiri aja. Kadang-kadang gitu kan ini ya willing ya. Benar sih. Biasanya memang kalau energi begitu memikat ya. Karena gue sendiri dulu udah pernah mengalami yang begitu. Oh, Nah, sosoknya jelek, tapi nggak tahu kenapa kayak hati ini ketarik, kayak ada yang mengendalikan pikiran kita. Sampai pada akhirnya masuk di situasi itu, kita akhirnya tersadar gitu. Ih, kok bisa kayak gini? Tapi buat jalan balik udah telat. Sedangkan gue sendiri keblasuk ya jadinya. gue nggak tahu bahasanya, tapi lebih tepatnya lebih seperti terhipnotis begitu. Iya, oke. Oke. Begitu. Nah, aku juga mau tahu nih ya Kak ya. Apakah itu si nenek-nenek yang ngejailin si Mawar atau ada yang lain nih yang ngejailin Mawar? Banyak sebenarnya yang kerasukan dia itu mungkin ada yang siapa tahu ya yang nonton kisah ini beneran orangnya nonton kali nanti ya. Itu kerasukannya aslinya bukan sinden. Satu ada tapi ganti-ganti, bukan satu. Oh, jadi sosok. masuk keluar Iya, gitu. itu lebih sakit loh. Oh Gitu. my Karena God. gue dulu udah pernah kesurupan. Satu sosok aja itu ibaratkan seperti lari maraton 2 kilo capeknya. Oke, jadi siapa nih yang ngerasukin sosoknya si Mawar ini? Nenek-nenek itu ada, si nenek muka rata kan. Terus satu lagi yang gue lihat semacam wanita tapi sosoknya seperti bidadari ya, tapi bukan bidadari, itu penyamaran aja sih. Peri gitu ya, kayak peri gitu. Bidadari yang kita lihat di internet atau di mana gitu, dunia-dunia kayangan begitu kan. Begitu. Tapi kalau untuk sosok aslinya ada taringnya si wanitanya. Oke. Nah, jadi ini kita udah ngomongin tentang nenek yang ada di Gunung Salak. Nah, abis ini kita juga mau cerita lagi nih di segmen ketiga tentang misteri di Gunung Salak. Karena tadi yang kita bahas tuh cuma secuil doang dari kisah-kisah misteri di Gunung Salak. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Podcastis. Oke, tadi kan kita udah ngomongin tentang si nenek ya. Tahu nggak Kak BTW nih ya, dari tadi tuh ternyata tuh ada frekuensi-frekuensi yang ditangkap sama alat kita. Jadi tim tuh udah ngomong kalau dari tadi kita ngomongin si nenek pinggir tebing, kayak frekuensinya tuh kayak tinggi banget gitu loh, kayak ada yang berusaha menerobos ke sini. Itu si nenek kah atau gimana? Iya, itu si nenek muka rata yang tadi yang kulitnya udah lepas itu. Yang ngajak ngomong lo tadi? Yang berusaha buat masuk ke pikiran gue. Sumpah tadi gue ngerasa pundak gue berat banget sih. Wah, juga bener-bener kepala sih. kayak dipukul-pukul kayak gitu sih. Oh, tuh si nenek nih ya. Ngomongin nih nenek Gunung Salak, ngomongin Gunung Salak lagi ya. Sekarang nih ada narasumber nih yang cerita tentang kejadian yang dia alami waktu dia lagi makrab di Gunung Salak. Namanya adalah Kak Angga. Boleh kita sambungin Kak Angga? Halo. Halo Kak. Halo Kak Angga, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kak Angga boleh dong cerita tentang kejadian waktu kakak makrab gitu di Gunung Salak. Ada apa sih yang terjadi dan kok bisa kejadiannya kayak gitu loh? Oke, jadi cerita ini ada di tahun 2017-2018, belum terlalu lama. Jadi kebetulan gue sama teman-teman angkatan gue di situ bertindak sebagai panitia. Oke. Jadi dari awal gue datang
kan gue datang itu sebelum peserta. Jadi gue di sana bertugas mengecek dan segala macam. Sebenarnya ada beberapa cerita di sana. Jadi yang pertama itu ketika gue datang, gue nggak tahu sama sekali, gue tidak berpikir bahwa akan terjadi sesuatu di sana. Jadi tanpa mengecek apapun, kita berdelapan waktu itu ke sana dengan posisi itu kalau nggak salah 6 laki-laki dan 2 perempuan, dan ternyata salah satu perempuannya itu lagi mens. Oh, oke. Waduh. Nah, ketika dia lagi mens, dia datang, hal pertama yang dia ketika turun dari mobil dia ngomong adalah, gue kayaknya nggak bisa deh, gue pengen pulang aja ke Jakarta. Kan kita nggak bisa ya, karena kita panitia di situ. Kita bertujuh, termasuk perempuan yang satu lagi bersikukuh kalau misalkan enggak, kita udah sampai sini nggak bisa, tenang aja, kita jagain kok, lo nggak bakal ada apa-apa. Kita juga udah ngomong sama mamanya, kita juga udah hafal di sini. Wah, itu kesalahan pertama ya. Iya, kesalahan pertama itu diakuin banget. Karena posisinya di atas banget, jadi kita harus nanjak dulu. Dan ketika nanjak, temen gue bener aja dong yang mens itu, walaupun dia di tengah-tengah, ada yang naik duluan, ada yang di belakang ya. I don't know why dia kepleset dan kakinya Berkilir. keseleo gitu. Kesleo, Ya. Udah ternyata dari situ kita bopong dia ke tenda panitia, dan di tenda panitia gak lama dari itu ada suara kayak rame lah, padahal kita tahu betul kalau misalkan itu belum datang, peserta tuh belum datang. Oke. Dan gak lama dari suara rame itu, temen gue yang tadi kesurupan. Wah, ngeri juga nih. Oke, habis itu kita panggil yang bisa lah di daerah situ, kita panggil mamangnya, kita ditegur karena lagi kayak gini kok tetap dipaksain dan segala macam. Tapi mau gak mau acara harus jalankan. Jadi kayak ada dua suara ada dua suara gitu ya, yang kalian dengar. Iya, dan itu hanya kita jelas tahu kalau misalkan itu hanya pakai satu mikrofon. Wah, ngeri banget. Itu dua kali. Sampai akhirnya kita mutusin buat, yaudah mikrofonnya nggak usah dipakai lagi. Emang kita dari awal udah nggak sopan, udah mikrofonnya nggak usah kita pakai lagi. Sesi pengarang tetap jalan, mikrofon udah dimatiin. Tapi salahnya kita, speaker udah kita matiin. Oke. Dan ketika speaker nggak dimatiin, tiba-tiba ada hai. Udah, habis itu acara malam itu stop sampai situ. Oke. Ini, aduh, kayak gini banget ya. Ya gue juga sebenarnya tadi connect sih sama satu ini yang dari cerita dia. Semacam kunti ya, kunti dibilang kuntilanak sih. Iya, semacam itu, tapi agak lebih tua gitu umurnya. Astagfirullahaladzim. Hah? Halo? 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 Mas Angga? Mas? Halo? Coba gue terawang ya. Dia panik sih, gue lihat. Ini ke Gue jadi kita khawatir loh, takutnya dia kesurupan lagi di sana. lu jangan ngomong gitu dong, Coba ngomong sama tim ini, kontak personnya gimana? Iya, tolong ini deh, siapa tim boleh tolong ini nggak follow up ke Mas Angga nggak? Buat jaga-jaga, siapa tahu kan. Kita nggak mau loh sampai kenapa-napa loh. Enggak, emang bener sih fakta itu kalau kita lagi ngobrol hal seperti itu, lagi sendiri kebetulan Mas. Siapa tadi narasumber sendiri, nggak ada temen, itu bisa memicu sosok-sosok sekitarnya buat masuk. Apalagi kalau dia rentan. Boleh deh, tolong deh dari tim di follow up nih, teleponnya keputus ya? Oke, teleponnya keputus nih udah. Semoga baik-baik aja sih. Disconnect. Nah ya oke, mungkin kita di sini bisa dapat dari sari-sari ceritanya Mas Angga aja kali ya. Iya. Kak, mau tahu deh itu apa sih yang sebenarnya terjadi selama malam makrabnya itu? Yang jelas sih emang kita semua tahu lah ya, kalau kita mau ke alam liar, alam bebas begitu, aduh kalau ada inian-inian darah itu memancing ya, bau amis, memancing sosok-sosok lain untuk datang juga, terus mengganggu. Apalagi kalau orang yang ditargetkan itu punya kepekaan, misalnya kepekaan tapi nggak ada proteksi untuk diri sendiri. Terus kedua adalah orang-orang yang rentan, dan sebelumnya ada kasus kesurupan juga selama hidupnya, itu rentan sekali sih. Dan kalau untuk dari sosok tadi emang gue connect sih, kuntilanak usianya 2000 tahun. Itu yang
Itu yang gangguin temennya Mas Angga yang ini ya, yang lagi Iya, dia menstruasi emang itu ya? dia emang udah lama di situ. Oh, dia udah lama. Udah Dia lama. tertarik ya sama wanginya mungkin. Bau amis darahnya. Bau amisnya. Oh iya, maksudnya wangi-wangi darahnya gitu Iya, kan. iya, emang kecentilan sih ya. Dia tadi ngomong di speakernya kan hai gitu kan. Oh, itu orang itu yang sama. Iya, itu kan kesurupan itu siapa lagi ngomong? Oh, itu gue pikir ada yang lain lagi Enggak, atau itu apa. emang si kuntilanak yang 2000 Itu yang tahun du itu juga. Iya. Dia Kenapa emang mereka kecentilan sih. mereka mau ngobrol? Dia mau ngobrol kah sama orang-orang atau gimana? Setiap sosok itu punya karakter yang khas ya. Misal tuyul itu identik dikenal sebagai penghisap darah. Oh. Terus kekanak-kanakannya, tapi kalau kuntilanak dikenal sebagai sosok yang centil, apalagi sama lawan jenis. Makanya emang fakta. ketawa-tawanya itu Iya. Oh my Tujuannya emang semacam mereka itu masuk golongan hantu sebenarnya untuk menakut-nakuti. Ini serem juga ya, karena masalahnya aku juga tadi belum, masalahnya udah diteputus duluan ya teleponnya sama Mas Angga, karena aku mau tahu apakah temannya akhirnya gimana, sembuhkah, kesurupan masih atau gimana. Karena Tadi kan kita dengar dari ceritanya dia ngomong sama si Mamang ya, ya mudah-mudahan udah sembuh sih, karena kalau dari kasus begini sebenarnya kuntilanak itu nggak terlalu bahaya untuk orang-orang yang ngerti, tapi kalau untuk awam cukup mengerikan juga kerasukan begitu. Dan pastinya besok itu badannya sakit semua sih kalau udah kasus kesurupan kayak gitu. nah, itu tuh berarti yang pas speakernya kan mic-nya udah dimatiin, berarti mic satu lagi berarti nyala ya. Iya, Mic-nya satu lagi berarti nyala. Nah, itu emang dia mau komunikasi aja, centil aja mau komunikasi sama orang-orang itu atau mau menunjukkan eksistensinya. Aku kok ngerasanya kayak kenapa gitu, kenapa yang diganggu jadinya dari satu orang jadi rame-rame gitu loh. Aku pengen tahu. dia dari tadi berusaha buat mantau gue sih sebenarnya di sini. Masuk kepikiran gue juga sebenarnya. Bisa sebentar ya, gue jadi agak-agak nggak fokus gitu ngomong. Take your time. Karena ketika seseorang diawasi sama sosok-sosok begitu, dia hilang kesadaran, hilang fokus. Gitu, sebentar ya. Lu dengar suara tuh? Enggak. Enggak. Suara apa? Suara apa? Ada suara ya? Ada tadi. Iya. Lu jangan bikin gue takut dong, Kak. Serius. Oke lah, gak usah digubris, oke lanjut. Udah sekarang gue yang merinding nih sekarang nih cerita kayak gini. Nggak di sini kan? Sosoknya nggak di sini kan? Enggak di sini, dia berusaha kayak masuk aja sih. Jahat nggak? Lebih tepatnya ke usil, tapi nggak sampai memakan korban jiwa sih. Gue mau tahu ciri-cirinya, boleh nggak dikasih tahu? Lo pernah tahu kuntilanak yang usia ribuan tahun? Nggak tahu, nggak mau tahu juga, nggak mau tahu Bedanya juga. sama kuntilanak yang biasa, yang ribuan tahun itu dari sisi postur fisiknya itu keabu-abuan ya, bukan putih bersih kayak gaun putih gitu, enggak. Dia lebih keabu-abuan dan kelihatan pokoknya aura-aura energi zaman dulunya itu loh. Terus rambutnya panjang banget, bisa ngalahin ranting pohon itu juga. Oh, panjang banget kayak gitu. Hitam sih yang gue lihat. Jadi ini sosok yang mengganggu mereka cuma si sosok kakak K ini doang ya? Kuntilanak ya. Ada yang lain kah? Ada yang ikutan juga? Atau? Sebenarnya ketika mereka masuk ke situ ya, sebenarnya sih kalau dari hukum alam bebas begitu, sudut pandang tak kasat matanya, ketika seseorang atau sekelompok manusia masuk ke wilayah-wilayah yang masih jauh dari pemukiman penduduk, itu memang udah dipantau. Oh, berarti ini emang mereka naiknya agak jauh dari pemukiman ya? Jauh dong, iya jauh. Jauh banget ya. Setahu gue kalau jalur pendakian itu jauh dari pemukiman penduduk ya. Oh, oke. Oke, jadi itu aja untuk cerita hari ini. Buat kalian yang juga punya cerita yang mencekam, tolong kalian kirim ya di bawah di Instagram @dance.tv. Yang itu cerita yang paling mencekam akan kita pilih untuk kita bacain di sini. Dan buat kalian yang masih pengen nontonin muka gue dan juga terawangan-terawangan Kak Liberty, jangan lupa ya, terus pantengin TV kalian, tonton podcast kisah mistis hanya di Dance TV. Bye! Bye!